Baik, apabila kalian telah mengklik link untuk modul elektronik pembelajaran, maka yang pertama kalian lihat adalah cover modul dengan judul e-modul dengan pendekatan sosial emotional learning, indikator asam basa. Kemudian untuk halaman selanjutnya yaitu how to use e-modul. Ini merupakan cara penggunaan e-modul di handphone kalian atau bisa menggunakan laptop juga, yaitu apabila kalian ingin ke halaman sebelumnya atau previous, bisa swipe right atau digeser layarnya ke kanan. Kemudian kalau ingin ke halaman selanjutnya, kalian bisa swipe left atau digeser ke kiri. Lalu untuk halaman selanjutnya ada if you use e-module you will get. Ini adalah fungsi atau kegunaan apabila kalian menggunakan e-modul pembelajaran yang saya buat. E-modul kimia ini diharapkan dapat membantu pembelajaran kalian di saat kalian membutuhkan materi dan bisa dibuka di mana saja, bisa di handphone dan di laptop. Kemudian halaman selanjutnya berupa daftar isi, yaitu isi-isi apa saja yang terdapat di dalam e-modul ini. Selanjutnya ada peta kompetensi dasar, yaitu KD dari materi yang saya buat, indikator asam basa, yaitu KD 3.10, memahami konsep asam basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan, dan KD 4.10, menentukan trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam. Untuk halaman selanjutnya ada penjelasan indikator asam basa, yaitu larutan sebenarnya dibagi menjadi 3 golongan, yaitu asam, basa, dan netral. Otomatis dari ketiga larutan ini memiliki rasa yang berbeda karena adik-adik. Kemudian kita nggak mungkin bisa membedakannya hanya dengan dirasakan secara langsung, karena seumpama ada larutan yang berbahaya, itu juga akan membahayakan kita kalau dicicipi secara langsung. Maka cara lain yaitu yang tepat adalah menggunakan indikator asam basa. Jadi sifat asam basa ini akan ditunjukkan oleh indikator asam basa dengan menunjukkan harga pH-nya atau perubahan warna yang menunjukkan bahwa sifat larutan itu berupa asam atau basa. Contoh indikator untuk mengetahui sifat larutan ada indikator universal yang gambarnya di sebelah kiri, dan pH meter. Itu untuk mengetahui pH larutannya secara langsung, dan dapat kita ketahui pH-nya secara pasti dalam bentuk angka, itu gambar di sebelah kanan. Kemudian untuk halaman selanjutnya, definisi indikator. Apa itu indikator? Baik, di halaman sebelumnya tadi sudah kita bahas sedikit indikator, yaitu indikator merupakan senyawa organik yang mampu menyatakan sifat larutan berupa asam atau basa dengan cara menunjukkan perubahan warna yang nantinya diamati dan diketahui sifat larutan yaitu asam ataupun basa. Jadi dengan indikator ini kita bisa tahu nantinya larutan itu asam atau basa. Jenis-jenis indikator itu ada yang pertama indikator alami. Indikator dari bahan alami itu tuh ada di sekitar lingkungan kita, jadi mudah ditemukan sesuai dengan kegunaannya. Seperti awalnya, yaitu indikator itu kegunaannya untuk mengetahui suatu larutan apakah larutan tersebut bersifat asam atau basa. Di bagian ini kita akan membahas indikator yang berasal dari bahan alami yang ada di lingkungan di sekitar kita. Indikator alami ini merupakan solusi lain atau alternatif dari penggunaan indikator sintetis atau buatan. Jadi kalau indikator alami ini mudah didapat karena kan ada di sekitar lingkungan kita dan juga dikenal ramah lingkungan. Sedangkan kalau indikator sintetis atau buatan itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan harganya juga diketahui itu mahal. Sedangkan kalau indikator alami sudah mudah didapat, harganya cenderung murah, bahkan kalau dari bunga itu kita bisa langsung ambil. Indikator alami ini dibuat dari berbagai tumbuhan, seperti yang saya tadi bilang, dapat dari bunga.
Namun tidak semua tumbuhan itu dapat dijadikan sebagai indikator. Beberapa contoh tumbuhan yang dapat digunakan yaitu bunga sepatu, bunga mawar, bunga walu, dan bunga johar yang gambarnya ada di sebelah kanan halaman itu. Kemudian di halaman selanjutnya ada video praktikum menggunakan bahan alami. Di sini saya menggunakan bunga mawar dan juga kunyit sebagai indikator alaminya. Kemudian untuk larutan yang saya uji menggunakan cuka dan soda kue. Silahkan coba dipraktikkan praktikum menggunakan indikator bahan alami ini menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Selamat mencoba. Di halaman selanjutnya kita akan membahas indikator asam basa yang berupa indikator sintetis. Seperti gambarnya itu ada berbagai macam ya, ada 3. Halaman selanjutnya ada penjelasannya, yaitu indikator sintetis. Indikator ini berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu alami. Indikator sintetis ini tidak dapat ditemukan di lingkungan sekitar kita, adik-adik. Ini merupakan indikator yang biasa kita gunakan di laboratorium saat praktikum gitu. Indikator sintetis ini memiliki karakteristik yaitu trayek pH yang akan menunjukkan perubahan warna sesuai dengan kondisi larutan asam ataupun basa disertai dengan harga tetapan indikatornya. Jadi nanti ada tabelnya. Di bawah itu ada tabel yaitu indikatornya beserta daerah pH perubahan warnanya dan perubahan warna dari pH rendah ke pH tingginya. Indikator sintetis ini hanya akan menyatakan sifat larutan itu berupa asam atau basa. Jadi tanpa memberikan harga pH secara tepat karena dia hanya memberikan itu tadi sifatnya berupa asam atau basa. Namun kelemahannya indikator sintetis ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya yaitu menimbulkan polusi kimia yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu, diketahui indikator ini jumlahnya juga terbatas sehingga pemakaiannya juga biasanya dibatasi karena biaya produksinya itu tinggi, makanya harganya tadi mahal ya. Kemudian di bawah itu sesuai yang saya bilang tadi ada tabel daftar beberapa indikator sintetis beserta trayek perubahan warnanya. Ada timol biru, bromfenol biru, metil oranye, bromkresol hijau, metil merah, bromkresol ungu, bromtimol biru, kresol merah, fenolftalein, dan alizarin kuning. Itu di tabel itu merupakan macam-macam dari indikator sintetis ya. Kemudian di sampingnya juga ada pH perubahan warnanya dan di sampingnya lagi ada daerah warnanya seperti itu. Jadi ini nanti dipakai untuk apabila kita ingin menentukan pH dari menggunakan beberapa indikator seperti itu ya. Di halaman selanjutnya kalian bisa simak video yaitu video praktik dari penggunaan indikator sintetis adik-adik. Di sini saya menggunakan kertas lakmus merah dan biru, indikator universal dan juga indikator berupa bromtimol biru, metil orange dan metil red atau metil jingga dan metil merah. Kalian bisa simak videonya. Kemudian diperhatikan perubahan warna yang terjadi setelah menggunakan indikator tersebut. Di halaman selanjutnya kita akan diberi penjelasan tentang beberapa jenis indikator yang tadi saya gunakan di dalam video. Yang pertama itu ada penjelasan dari indikator kertas lakmus. Jadi kertas lakmus itu dibagi menjadi 2, ada kertas lakmus merah dan juga kertas lakmus biru. Kertas lakmus di sini merupakan salah satu indikator yang dapat membedakan larutan asam dan basa. Kenapa sih kertas lakmus itu dapat berubah warna? Ternyata karena di dalamnya terdapat senyawa organik yang membuat kertas lakmus ini nanti berubah warna jadi sesuai dengan kondisi larutannya itu, kondisinya asam atau basa.
apabila lakmus dimasukkan dalam larutan, nanti dia otomatis akan berubah warna seperti itu. Penggunaannya mudah ya, jadi bisa diteteskan seperti di video saya atau juga dicelupkan seperti itu. Kemudian kita amati perubahan warnanya. Halaman selanjutnya saya menjelaskan tentang methyl orange atau methyl jingga, MO singkatannya. Ini juga salah satu indikator yang saya gunakan di video tadi. MO juga indikator yang biasa digunakan di laboratorium untuk menguji larutan. Jadi indikator ini memiliki daerah pH 3,2 sampai 4,4 dengan rentang warnanya antara merah sampai kuning. Jadi untuk pH rendah dia akan berwarna merah dan pH tinggi dia akan berwarna kuning, seperti itu. Nanti setelah dilarutkan dia akan berwarna orange. Halaman selanjutnya kita akan ke methyl red atau methyl merah, yaitu indikator ini memiliki daerah pH 4,8 sampai 6,0 dengan warna rentangnya antara merah dan kuning. Jadi untuk pH rendah dia akan berwarna merah dan pH tinggi dia akan berwarna kuning, seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi kita menggunakan bromthymol blue atau BTB atau bromthymol biru, yaitu indikator yang juga saya gunakan di dalam video saya, indikator yang sering digunakan di laboratorium juga adik-adik. Indikator ini memiliki daerah pH dari 6,0 sampai 7,6 dengan rentang warna kuning sampai biru. Jadi untuk pH rendah dia akan berwarna kuning dan pH tinggi dia akan berwarna biru. Itu. Kemudian di halaman selanjutnya lagi, ini merupakan sesi terakhir dari modul elektronik yang saya buat, yaitu sesi Tahukah Kamu. Tahukah Kamu merupakan artikel yang saya sajikan yang bermanfaat untuk sosial emosional diri adik-adik semua. Jadi diharapkan apabila adik-adik membaca artikel yang saya sajikan di sini akan timbul beberapa perasaan, mungkin ingin tahu, kemudian rasa baru tahu, karena artikel ini nanti informatif, berisi informasi yang akan bermanfaat bagi adik-adik semua. Jadi silahkan dibaca, totalnya ada 5 artikel. Kemudian untuk kuesionernya akan saya berikan linknya di hari Selasa, mungkin bersamaan dengan latihan soal. Mohon bantuan adik-adik semua untuk mengisi kuesioner yang saya buat. Terima kasih atas bantuannya. Sampai di sini saja video penjelasan materi dari saya. Semoga modul pembelajaran yang saya buat bermanfaat untuk pembelajaran adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.